Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrari fid darin amin. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini, kisah dan cerita Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, dan di dalamnya ada kesunahan-kesunahan yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah puasa. Seringkali masuk pertanyaan, pada bulan Dzulhijjah puasa yang disunahkan itu berapa hari? Yang pasti mau berapa hari itu boleh, mau 1 hari, mau 2 hari, mau 3 hari. Cuma pada tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha itu otomatis dilarang untuk berpuasa, haram berpuasa. Di bulan Dzulhijjah itu yang haram berpuasa 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu pada hari raya Idul Adha. Setelah itu 3 hari setelahnya, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. 4 hari itu haram berpuasa. Selain itu bebas, mau puasa 1 hari, mau puasa 2 hari, mau puasa 3 hari, atau 9 hari dari hari sekarang sampai nanti hari ke-9 boleh. Cuma rata-rata orang itu puasa 2 hari rata-rata, tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah, atau yang biasa kita sebut puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Itu faedahnya sangat besar sekali, terutama puasa Arafah tanggal 9. Itu faedahnya sangat besar sekali. Salah satunya adalah kita diampuni dosa 2 tahun ya, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Insya Allah nanti akan ada pembahasan khusus terkait dengan puasa Arafah. Sekarang kita akan membahas asal-usul dan cerita Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu pertama dulu mempunyai istri yang namanya Siti siapa? Siti siapa? Nabi Ibrahim pertama kali punya istri namanya siapa? Siti Hajar apa Siti Sarah? Hah? Siti Sarah. Siti Sarah. Istrinya sangat cantik, Siti Sarah ini. Kemudian suatu hari Siti Sarah ini diajak bepergian, pergi ke satu tempat, dan di sana ada seorang raja yang terkenal itu suka mengoleksi perempuan. Raja Mesir yang suka mengoleksi perempuan. Jadi dia itu punya mata-mata yang ditugaskan untuk mencari perempuan-perempuan yang cantik. Akhirnya mata-matanya ini mendengar kabar ada seorang perempuan cantik yang namanya Siti Sarah. Tidak lain adalah istrinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada saat melakukan perjalanan, dihadanglah rombongan Nabi Ibrahim ini oleh raja dan pasukannya. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya, itu siapa yang perempuan itu? Nabi Ibrahim menjawab, itu saudariku. Padahal istrinya. Kenapa kok tidak jawab istrinya? Ya karena kalau jawab istrinya nanti, oh ini berarti suaminya harus disingkirkan ini. Akhirnya jawab saudaranya. Karenanya Nabi Ibrahim itu kelak nanti tidak bisa memberikan syafaat. Ini cerita yang sangat masyhur. Pada saat itu orang-orang berbondong-bondong pergi ke satu nabi, ke nabi yang lain, salah satunya Nabi Ibrahim. Mereka semuanya orang seluruh dunia, dari masanya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad, datang kepada Nabi Ibrahim, salah satunya yang didatangi. Wahai Nabi Allah Ibrahim, berilah kami syafaat. Nabi Ibrahim menjawab,
aku tidak bisa memberi syafaat karena aku pernah berbohong sewaktu di dunia. Tapi ini sebenarnya berbohong yang secara fikih ya termasuk berbohong yang diperbolehkan. Tapi menurut Nabi Ibrahim ini sudah satu kesalahan. Karena berbohong untuk menyelamatkan orang itu diperbolehkan, baik menyelamatkan nyawanya ataupun kehormatannya. Tapi tetap sama raja ini tetap diambil itu Siti Sarah, ditawan. Kemudian Siti Sarah berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ini istrinya seorang nabi, jangan sampai aku ternodai oleh seorang raja. Berdoa kepada Allah. Sampai kemudian raja ini setiap malam mau menggauli Siti Sarah ini, tangannya tiba-tiba apa? Kalau istilah Madura itu apa ya? Apa? Hah? Bukan. Jadi kayak tangannya itu jadi apa? Tidak bertenaga itu. Apa istilah orang sini? Lepak ya? Kepak. Lepak. Ya, tangannya itu tiba-tiba kayak orang tidak bertenaga ketika mau menggauli Siti Sarah. Sampai kemudian Siti Sarah ini benar-benar merasa terselamatkan, mungkin disebabkan karena doanya kepada Allah itu. Akhirnya di kerajaan itu bertemulah dengan Siti Hajar. Nah, Siti Hajar ini agamanya tidak agama Islam, agamanya itu menyembah agama-agama seperti menyembah dewa dan seterusnya. Ketemulah dengan Siti Hajar, dan di kerajaan itu, di penjara itu, Siti Hajar diberitahu tentang Allah itu bagaimana, Islam itu bagaimana, sampai akhirnya tertarik untuk masuk Islam. Akhirnya singkat cerita itu Siti Sarah dibebaskan karena raja ini sudah tidak mampu untuk menggauli Siti Sarah. Dan menurut pengakuan raja ini, Siti Sarah itu satu-satunya perempuan yang tercantik yang pernah ditemukan pada saat itu. Jadi Siti Sarah ini memang benar-benar cantik sekali. Akhirnya Siti Hajar ini masuk Islam, dan kata raja, ya sudah, itu bawa saja itu budak saya Hajar itu. Suruh bawa. Akhirnya itu membantu perjuangan dan dakwahnya Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya karena Sarah sudah lama menikah dengan Nabi Ibrahim, tidak diberi keturunan. Akhirnya Sarah ini menyarankan Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Bayangkan ya, istri pertama menyarankan menikah untuk kedua kalinya kepada suaminya. Ini bukan istri sembarangan ini. Kalau yang suami yang nyari itu ya mungkin suami sembarangan. Tapi ini yang nyarikan itu istrinya, istri yang pertama. Karena memang tidak diberi keturunan. Akhirnya menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Pada saat menikah, kok tiba-tiba Siti Sarah ini merasa cemburu. Salahnya sendiri, sudah disuruh nikah. Tiba-tiba cemburu Siti Sarah ini. Kok ternyata sepertinya sangat romantis. Ya walaupun dengan Siti Sarah juga romantis. Akhirnya Siti Sarah ini muncul perasaan perempuannya itu. Saya pengen kalian berdua ini tidak di sini. Saya merasa cemburu kalau kalian di sini. Pergi dari tempat ini. Dan saya pengen kamu, suamiku Nabi Ibrahim, untuk melukai Siti Hajar. Suruh melukai. Ya, ini perasaan perempuan muncul. Ini memang natural ya, alami. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak melukai dengan apapun, tapi melukai telinganya. Menurut satu cerita itu melukai telinganya di sini. Akhirnya pada saat dilukai, tambah dikasih anting. Tambah cantik. Tambah ini, Siti Sarah tambah berkobar-kobar ini emosinya. Ya sudah, pindah ke tempat lain saja. Ternyata setelah dilukai tambah lebih cantik karena dikasih hiasan di sini. Jadi itu ceritanya orang pasang anting itu dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada istrinya Siti Hajar. Akhirnya pindahlah ke Mekah Siti Hajar dengan Siti Nabi Ibrahim. Tapi ini Siti Sarah ini bukan karena marah atau apa. Ya karena untuk menjaga perasaan biar tidak terlalu marah-marah dengan seorang nabi. Bukan karena apa, namanya istri nabi ya pasti mulia.
bukan karena emosi ngosok ngambul itu enggak, tapi memang karena pengen menjaga hatinya biar tidak tambah sakit melihat apa yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar. Wong itu sah-sah saja, atau suami istri yang sah gitu. Hanya dipindahlah ke Mekah. Pada saat ke Mekah, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar ini ditinggal. Siti Hajar sama putranya Nabi Ismail ini ditinggal berdakwah oleh Nabi Ibrahim. Pada saat ditinggal tersebut dikasih bekal, air, makanan dan secukupnya. Ditinggal di tengah-tengah padang pasir. Pada saat ditinggal oleh Nabi Ibrahim itu atas perintah Allah, ternyata airnya kehabisan. Sehingga mereka berdua itu kehausan. Pada saat kehausan, Siti Hajar bingung, ini nyari air di mana? Di tengah-tengah padang pasir. Sampai akhirnya Siti Hajar itu melihat seakan-akan di sana ada air, ternyata fata morgana. Sampai berbolak-balik sampai 7 kali. Ternyata itu dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah, akhirnya jadilah ritual ibadah haji sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Hajar. Dan pada saat sudah bolak-balik 7 kali itu, ternyata Nabi Ismail manjat-manjatkan kakinya ke bumi dan ternyata di situ keluarlah air. Nah, itu cikal bakal munculnya air Zam-Zam. Nah, itu terkait dengan kenapa Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, karena memang dari faktor keturunan. Kemudian kita kembali tentang bagaimana caranya Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail. Asal usulnya bagaimana? Disebutkan bahwasanya dulu Nabi Ibrahim itu pernah berkurban sebanyak 1.000 sapi. Bayangkan 1.000 sapi itu butuh uang berapa ya? Sekarang satu sapi harganya berapa? Kira-kira 20 ya? 20. Iya. Sekitar 20 jutaan. Kalau 1.000 sapi berapa uangnya Nabi Ibrahim itu? 1.000 sapi, kemudian 1.000 kambing, kemudian 300 sapi dan 100 unta. Itu mungkin miliaran kalau seandainya sekarang itu. 1.000 kambing, 300 sapi dan 100 unta. Dikorbankan semuanya, dipersembahkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian orang-orang dan malaikat merasa terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sampai Nabi Ibrahim berkata seperti ini, itu tidak ada apa-apanya itu, saya korban sekian sapi, sekian kambing, sekian unta. Seandainya pun saya punya anak, saya rela untuk mengorbankan anak saya, menyembelih anak saya di jalan Allah. Pada saat itu Nabi Ibrahim masih belum punya putra, ngomong seperti itu. Pada saat itu Nabi Ibrahim masih belum punya putra yang bernama Nabi Ismail. Akhirnya jarak beberapa waktu Nabi Ibrahim ini dulu pernah berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berilah aku keturunan-keturunan yang soleh. Dulu sebelum kejadian ini, sebelum kejadian Nabi Ibrahim berkorban 1.000 kambing, 300 sapi dan 100 unta ini, Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berilah aku keturunan yang soleh. Hanya jarak beberapa waktu Nabi Ibrahim diberilah keturunan yang bernama Nabi Ismail. Padahal dulu pernah ngomong Nabi Ibrahim ini, seandainya pun saya punya anak, saya akan menyembelih semata-mata karena Allah, jika memang ini adalah satu keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada saat Nabi Ismail itu menginjak usia 7 tahun, ada yang mengatakan usia 13 tahun, kemudian Nabi Ibrahim ini bermimpi. Pada malam tanggal 8 Dzulhijjah itu Nabi Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpinya itu Nabi Ibrahim ada yang berkata kepada beliau, Ufi binadrika, penuhilah nadarmu. Nadar yang apa? Nadar dulu pernah ngomong, seandainya saya punya anak maka akan saya sembelih anak saya, semata-mata taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah.
Nabi Ibrahim kaget di dalam mimpinya itu. Ternyata dia baru ingat dulu pernah ngomong seperti itu. Ini terjadi pada malam tanggal 8 Dzulhijjah. Akhirnya pada keesokan harinya Nabi Ibrahim itu yatarawwa. Yatarawwa itu berpikir-pikir, ini mimpi ini dari Allah atau dari setan. Makanya pada tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut hari tarwiyah. Nabi Ibrahim mikir-mikir dari mimpinya itu, ini mimpi dari Allah atau dari setan. Tanggal 8 Dzulhijjah atau hari tarwiyah, kita biasanya disunahkan untuk puasa tarwiyah. Kemudian pada malam tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim mimpi lagi. Wahai Ibrahim, penuhi nadarmu. Kamu pernah bernadar untuk menyembelih putramu. Keesokan harinya Nabi Ibrahim baru tahu bahwa itu mimpi dari Allah. Nah, tahu itu dalam bahasa Arab namanya Arafah. Makanya tanggal 9 Dzulhijjah itu disebut hari Arafah. Karena Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpinya itu dari Allah. Kemudian pada malam tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim mimpi dengan mimpi yang sama seperti mimpi sebelumnya. Wahai Ibrahim, penuhi nadarmu, kamu sembelih anakmu. Maka pada keesokan harinya, keesokan hari tanggal 10 Dzulhijjah itu paginya Nabi Ibrahim hamma binahrihi, punya keinginan yang sangat kuat untuk menyembelih putranya. Makanya itu disebut Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Ini sudah mulai dieksekusi ini Nabi Ismail ini. Apa yang terjadi? Saat itu Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya yang bernama Siti Hajar, wahai istriku Siti Hajar, ini anakmu, pakaikan pakaian yang sangat bagus karena akan saya ajak untuk bertamu. Jadi Nabi Ibrahim tidak ngomong jujur kepada istrinya Siti Hajar. Seandainya ngomong jujur itu bagaimana perasaannya? Jadi pelan-pelan ngomongnya. Pakaikan pakaian yang bagus, ini anakmu yang bernama Ismail ini. Bayangkan ya, usia 7 tahun itu kan ini lucu ya. Lucu, atau misalnya usia 13 tahun ini juga masih sayang-sayangnya seorang orang tua kepada anak. Kasih pakaian yang bagus, kemudian akhirnya dikasih pakaian yang bagus, kemudian rambutnya dikasih minyak. Pokoknya diberi pakaian yang sangat pantas. Akhirnya setelah itu Nabi Ibrahim bawa tali dan bawa pisau dan pergi ke satu daerah yang namanya Mina, Bukit Sofa, Bukit Mina. Di sana di Mina itu. Dan saat itu iblis ini sangat kebingungan. Tidak pernah iblis ini kebingungan sehebat itu. Wah, ini Nabi Ibrahim ini jangan sampai terjadi nih menyembelih putranya. Bisa jadi dia nanti menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah. Nanti yang menemani saya di neraka ini siapa kalau tidak ada? Akhirnya iblis ini berusaha untuk menggoda kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan kepada Siti Hajar. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim bawa tali, bawa pisau itu, dan Nabi Ismail berada di depannya, jalan di depannya Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim ini didatangi oleh iblis. Dan iblis berkata kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, coba lihat anakmu itu, tampan, gagah. Coba lihat itu di depan, jalan di depan kamu itu, tampan, gagah, lucu, membanggakan. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Iya, memang anakku memang seperti itu, tapi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putraku Ismail. Akhirnya iblis ini putus asa untuk menggoda Nabi Ibrahim. Akhirnya iblis datang kepada istrinya yang bernama Siti Hajar. Siti Hajar didatangi oleh iblis. Kemudian iblis berkata kepada Siti Hajar, bagaimana kamu ini? Anakmu itu dibawa oleh suamimu yang bernama Ibrahim untuk disembelih. Kamu kok duduk di sini? Digoda seperti itu sama iblis. Kemudian Siti Hajar berkata, la takdzib, kamu jangan bohong. Masa ada orang tua yang menyembelih anaknya? Tidak mungkin ini. Kemudian iblis menjawab, ya iblisnya ini agak ini juga, agak bodoh juga. Tapi dia diperintahkan oleh Allah.
Apa jawabnya Siti Hajar? Ya sudah, kalau diperintahkan oleh Allah, Nabi tidak pernah diperintahkan untuk kebatilan. Nabi tidak pernah diperintahkan untuk keburukan. Seandainya nyawaku pun yang menjadi tebusannya akan aku berikan, apalagi cuma anakku. Ya, iblis ini ya agak bodoh juga. Kenapa ngomong ini perintah dari Allah? Akhirnya sudah gagal untuk menggoda Siti Hajar. Akhirnya tinggal anaknya Nabi Ismail ini yang digoda oleh iblis. Akhirnya iblis datang kepada Nabi Ismail. Wahai Ismail, kamu ini umur segini ini waktunya seneng-seneng, waktunya main-main, waktunya pokoknya ya masa anak-anak. Coba kamu lihat itu, ayahmu bawa tali, bawa pisau, itu mau menyembelih kamu. Masa kamu udah berpikir ayah kamu tuh bawa tali sama bawa pisau, itu mau menyembelih kamu? Apa kata Nabi Ismail? Kamu jangan bohong, ayahku tidak mungkin menyembelih aku. Ya ini kan kata-kata yang sangat polos keluar dari seorang anak kan. Ya memang masuk akal, masa ada orang tua mau menyembelih anaknya? Akhirnya itu memang benar. Kemudian iblis ngomong lagi dengan perkataan yang sama. Dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Apa jawaban Nabi Ismail? Sami'na wa ata'na. Siap gerak, aku siap melaksanakan perintah. Jawaban seorang anak yang begitu sangat hebat sekali pada saat pertaruhan nyawanya ini benar-benar di ujung tanduk. Sami'na wa ata'na. Aku siap untuk melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Akhirnya iblis ini mau menggoda lagi kepada Nabi Ismail. Tapi sebelum menggoda, Nabi Ismail ngambil batu kemudian dilemparlah iblis itu sampai mengenai ke mata sebelah kirinya, sampai matanya copot. Makanya pada saat itu ada di ibadah haji itu ada ritual melempar jumroh. Nah itu sebenarnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail pada saat melempar iblis itu. Makanya itu salah satu tujuannya untuk mengusir setan dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ismail. Makanya kalau ada setan itu dilempar aja, baik setannya itu kelihatan maupun tidak kelihatan, lempar aja pakai batu. Akhirnya sudah tidak jadi. Akhirnya Nabi Ibrahim baru jujur kepada anaknya. Ini diabadikan di dalam Al-Quran surat As-Saffat. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku kemarin bermimpi. Di dalam mimpi itu aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim ngomongnya halus. Bagaimana pendapatmu? Ya seandainya Nabi Ismail tetap menolak, ya Nabi Ibrahim tetap melakukan karena ini perintah Allah, tapi menjaga perasaan. Begitu halusnya seorang orang tua ngomong kepada anaknya, bagaimana pendapatmu? Apakah engkau sabar terhadap ujian dari Allah, ataukah engkau meminta kepada Allah agar ini tidak terlaksana? Apa jawaban Nabi Ismail? Ini diabadikan di dalam Al-Quran. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Insyaallah kamu akan menemukan aku termasuk orang-orang yang sabar. Bayangkan ya, nyawa taruhannya ini. Insyaallah minas sabirin. Akhirnya Nabi Ibrahim baru sadar. Dulu pernah berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah aku anak-anak yang soleh. Ini termasuk kesolehan Nabi Ismail ini. Beliau baru sadar, oh ini termasuk solehnya Nabi Ismail ini. Yang menjadi taruhannya adalah nyawa, tetap beliau itu tidak gentar, tidak mundur sedikit pun. Hanya Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah karena diberi putra yang sangat soleh yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian sebelum disembelih Nabi Ismail berpesan kepada ayahnya Nabi Ibrahim,
Wahai ayahku, aku berpesan kepadamu dengan 9 pesan. Pesan yang begitu sangat mengharukan. Pertama, nanti ikatlah tanganku dan kakiku. Kenapa kau harus diikat? Biar nanti tidak tidak molak-malik itu. Nanti tambah menyakiti kamu. Ikat. Sebagaimana hewan itu kan diikat. Biar geraknya itu tidak banyak. Ikat itu aku. Tanganku dan kakiku diikat biar tidak menyakitimu. Kalau tidak diikat nanti tambah aku banyak gerak, tambah menyakiti hatimu. Ini pesan Nabi Ismail kepada ayahnya dengan hati yang sangat tegar. Pertama. Kedua, nanti wajahku ini hadapkan ke bumi. Kenapa kau harus dihadapkan ke bumi? Agar nanti ketika wajahku dihadapkan ke atas, khawatir kau melihat wajahku sehingga engkau lebih mengasihani aku, tidak jadi menyembelih aku. Coba bayangkan ya, Nabi Ismail setegar itu. Hadapkan ke bumi, jangan hadapkan ke atas, nanti kamu melihat wajahku, nanti tambah kamu mengasihi aku, tidak jadi menyembelih. Pesan ketiga, copot bajumu wahai ayahku Ibrahim, agar nanti darah ini tidak mengenai bajumu, sehingga berkuranglah pahalaku karena darahnya tidak menetes ke bumi. Pada saat nanti darahku menetes di bajumu, khawatir ketika engkau melihat bajumu engkau menjadi sedih karena teringat anakmu Ismail. Hebat betul Nabi Ismail ini. Makanya berdoa agar diberi anak soleh itu penting. Bayangkan ya, seorang nabi itu masih berdoa, masih minta kepada Allah agar diberi anak yang soleh. Padahal nabi yang setiap hari didatangi oleh malaikat memberi wahyu, pendidikannya juga pendidikan yang baik, masih khawatir punya putra yang tidak soleh. Mestinya kita orang biasa lebih pantas untuk minta kepada Allah seperti itu. Kita siapa? Wali bukan, wali murid iya mungkin, kiai bukan, bunyai bukan, ustazah bukan, ustadz bukan, orang biasa iya. Kadang-kadang lupa untuk mendoakan anaknya. Ini nabi, manusia yang paling tinggi derajatnya, nabi, itu masih berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Apalagi kita sekarang di zaman 2021, HP semuanya ada. Mulai yang paling tertutup rapat sampai yang kebuka semuanya ada. Mulai dari Mekah sampai ke Amerika semuanya ada. Nah, itu pesan yang berikutnya dari Nabi Ismail. Kemudian pesan yang keempat, wahai ayahku, pisau ini harus kamu asah dengan begitu sangat tajam. Karena apa? Fa'innal mauta syadid. Karena kematian itu begitu sangat menyakitkan. Kalau pisaunya tajam itu kan nanti biar cepet itu ya. Kalau pisaunya tajam, fa'innal mauta syadid, karena kematian itu sangat menyakitkan. Itu pesan yang keempat. Kemudian pesan yang kelima, wahai ayahku, nanti bajuku ini kamu bawa kepada ibuku Hajar sebagai kenang-kenangan dariku. Sangat tegar Nabi Ismail ini ngomong seperti itu. Pesan yang berikutnya, salam kepada ibu Hajar, isbiri ala amrillah, bersabarlah terhadap ujian Allah. Suruh bersabar, salam dariku Ismail putranya. Kemudian pesan yang ketujuh, nanti kamu jangan kabari, wahai ayahku, jangan kabari ibu Hajar bagaimana cara kamu menyembelih, bagaimana kamu cara mengikat tanganku, bagaimana cara kamu mengikat kakiku. Itu pesannya Nabi Ismail. Setelah itu pesan yang berikutnya, dan jangan nanti kamu ajak, wahai ayahku, kamu ajak anak-anak kecil masuk ke rumah. Khawatir kamu dan ibu Hajar nanti bersedih teringat aku putranya Ismail. Jangan bawa masuk anak-anak kecil ke rumah, khawatir teringat aku putranya Ismail. Kemudian pesan yang ke-9, wahai ayahku, jika nanti kamu melihat ada anak sepertiku
maka jangan lihat, biar tidak tambah bersedih dengan apa yang kamu pernah perbuat kepadaku saat ini. Sudah, itu pesan 9 pesan dari Nabi Ismail, anak yang soleh yang begitu sangat tegar walaupun nyawa menjadi taruhannya. Kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Sudah, Nabi Ibrahim sudah bersiap-siap untuk menyembelih Nabi Ismail. Ini anggap pisau ini ya, ini pisau. Nah, ini Nabi Ismail. Sudah, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Sudah ini kan ditempelkan ke ininya, apa namanya, ke lehernya. Sudah ditekan-tekan dengan begitu tenaga, begitu sangat kuat, tidak bisa. Nabi Ibrahim tidak bisa memutus lehernya Nabi Ismail. Melihat seperti itu, para malaikat bersujud kepada Allah. Dan Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, lihatlah hambaku, bagaimana dia menjalankan pisaunya di atas leher anaknya yang bernama Nabi Ismail. Kamu dulu pernah berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi dulu Allah itu ketika mau menciptakan manusia diprotes sama malaikat. Malaikat ini berkata, ya Allah, manusia itu kan suka berbuat kerusakan, sedangkan kami ini suka bertasbih, mensucikan kepadamu, suka beribadah kepadamu. Tapi ini terbantahkan dengan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Lihatlah hambaku itu, apakah dia berbuat kerusakan? Tidak, itu adalah khalifah. Kemudian pada saat pisaunya ini tidak bisa memutuskan leher putranya yang bernama Ismail, Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, coba sekarang lepas ikatan yang ada di tanganku dan ikatan yang ada di kakiku, biar tidak terlihat aku ini merasa terpaksa. Lebih hebat lagi ini. Kalau orang diikat itu kan seakan-akan terpaksa kan ya. Sekarang coba lepas ikatan yang ada di tanganku dan ikatan yang ada di kakiku, aku biar tidak terlihat terpaksa. Sudah dilepas sama Nabi Ibrahim. Makanya ini Nabi Ibrahim disebut Khalilullah. Perjuangannya sangat hebat sekali. Sudah dilepas, diulang kembali, pisau ini ditempelkan ke lehernya Nabi Ismail dengan begitu sangat kuat. Tetap tidak bisa. Nabi Ismail sampai bilang kepada ayahnya, apa kamu karena sangat cinta kepadaku sehingga kekuatanmu berkurang? Kekuatan untuk menyembelih itu berkurang. Apa karena kamu ini saking cintanya kepadaku? Akhirnya Nabi Ibrahim ini heran. Ini yang salah, ini lehernya yang terlalu kuat atau pisaunya yang terlalu tumpul? Akhirnya dicobalah pisaunya itu, di situ ada batu dan diginikan, ternyata batunya terbelah menjadi dua. Batunya terbelah menjadi dua. Nabi Ibrahim merasa heran. Sampai akhirnya dengan izin Allah, pisau itu berkata, wahai Ibrahim, engkau berkata putuslah leher ini. Tapi Allah tidak berkata, Allah berkata la taqta, jangan. Ya kira-kira pisau ini lebih menuruti apa kata Nabi Ibrahim, apa kata Allah? Kata Allah. Sehingga pisau ini tidak mampu untuk memutus lehernya Nabi Ismail. Kemudian lanjutan dari ayatnya itu, wa fadainahu wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Wahai Ibrahim, mimpimu itu memang benar-benar mimpi yang dariku, dari Allah. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya aku akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang sangat agung dari Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Wa fadainahu bidhibhin adim. Dan pada saat itu, karena ini tidak mempan untuk disembelih, akhirnya Allah mengganti Nabi Ismail dengan apa? Dengan domba. Jadi Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail ini tidak terjadi, jangan salah paham. Tidak terjadi, dan ini diganti oleh Allah dengan domba yang kemarin pada kajian fikih kurban itu, dombanya Habil yang pernah digunakan untuk berkorban. Habil ini putranya siapa? Nabi Adam. Akhirnya seperti itu.
ditebus dengan domba yang sangat besar, yang sangat bagus. Akhirnya pada saat itu malaikat Jibril merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian malaikat Jibril ini berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail menyaut, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi ini ceritanya seperti itu. Dengan ketakjubannya malaikat, dengan perjuangan yang sangat keras dari seorang ayah kepada putranya untuk menyembelihnya, ini keluarlah kata-kata yang begitu sangat mulia seperti itu. Sehingga Nabi Ibrahim ini pulang dengan membawa domba itu, dan baru berkata kepada istrinya yang bernama Siti Hajar. Jadi ini cerita yang begitu sangat hebat sekali, dan ada pelajaran yang sangat berharga dari sini, bahwa sebenarnya setiap kita ini adalah Ibrahim yang harus menyembelih apa yang kita cintai. Jadi apa yang kita cintai itu semisal menyembelih ini dalam artian mengorbankan. Setiap kita adalah Ibrahim yang sudah semestinya mengorbankan Ismailnya. Ismail di sini apa yang kita cintai. Jadi orang itu tidak menjadi mulia derajatnya sampai dia mengorbankan apa yang dia cintai. Makanya sebenarnya orang yang hebat itu ya orang yang diambil orang-orang yang sangat berharga di dalam hidupnya. Tidak mudah seperti itu, tapi balasannya sangat luar biasa. Saya pernah merasakan sendiri itu. Waktu itu saya kuliah di luar negeri ya, di Yaman itu. Jarak 2 tahun, saya ditelepon dari Indonesia, dikabari bahwa ayah saya meninggal. Bayangkan ya, di luar negeri dikabari ayah saya meninggal. Betapa terpukulnya saya. Karena sebelumnya saya tidak dikabari kalau ayah saya sakit. Dan sebenarnya sakit, tapi pesan ayah saya jangan dikabari, khawatir mengganggu proses belajarnya, konsentrasi belajarnya, khawatir mengganggu pelajarannya. Tidak dikabari, tiba-tiba dikabari itu dikabarkan sudah meninggal. Masih muda ayah saya itu, sekitar 49 atau 50-an begitu. Dan itu sebenarnya awalnya tidak mau dikabari. Jarak beberapa hari dari wafatnya ayah saya ini sekitar 3 atau 4 hari, ya terpaksa, namanya anak ya harus dikabari. Sampai saya berkata pada saat itu, masa perjalanan saya sampai di sini? Ternyata setelah musyawarah keluarga, saya diperintahkan untuk lanjut sampai selesai. Ini ini perjuangan yang sangat berat seperti ini, bukan ringan, karena bagaimanapun yang biaya itu kan orang tua laki-laki. Pada saat itu saya masih lanjut. Kemudian jarak 1 tahun, saya punya adik perempuan yang waktunya menikah. Otomatis yang menjadi wali itu saya, karena orang tua saya sudah tidak ada. Dan saya tidak pulang itu. Orang tua saya meninggal tidak pulang. Adik saya menikah, saya juga tidak pulang. Saya mengakati dari sana menjadi wali, untuk kemudian saya serahkan kepada guru saya, kiai saya di Indonesia. Dan saya tidak pulang itu. Momen-momen bersejarah itu saya tidak pulang. Kemudian setelah jarak 1 tahun lagi, sudah 5 tahun saya baru pulang. Ini perjuangan ini. Saya cari ilmu itu 5 tahun tidak ketemu keluarga. Sampai sekarang setiap minggu ketemu sama keluarganya, dikirim. Saya 5 tahun tidak pernah pulang itu. Berangkat, lulus baru pulang. Berangkat, lulus baru pulang. Dan pada saat pulang, saya dijemput sama ipar saya yang saya belum pernah ketemu sama sekali. Bayangkan ya, kayak di film-film itu. Jadi dia cuma modal foto saya di Facebook itu dicetak, kemudian dibawa ke bandara Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian jemput saya. Ini yang mana yang mas ipar saya ini? Kok tidak ada yang sama dengan fotonya? Ya namanya foto, kadang tidak sama dengan aslinya. Kadang lebih bagusan fotonya, kadang lebih bagusan aslinya.
Bingung sudah. Di situ banyak orang-orang yang baru turun dari pesawat. Yang mana ini? Nomor saya pada waktu itu karena nomor luar negeri, jadi di Indonesia sudah ada aktif, tidak bisa dihubungi. Tambah bingung lagi itu. Untungnya saya itu dulu pulang dengan teman saya, yang ternyata teman saya ini dulu temannya mas ipar saya waktu di pondok. Jadi pasti kenal. Nah, pada saat sudah turun dari pesawat, sudah berada di bandara, adik ipar saya ini bilang, "Loh, kamu kok di sini?" "Oh iya, aku pulang dari Yaman. Aku lagi nyari masku." Tapi pakai bahasa Jawa. "Mana masku?" "Oh ini nih." Di sebelahnya dia. "Oh ini." Masya Allah, ini ternyata masnya ini. Jadi langsung akhirnya naik kereta dari Jakarta ke tempat saya, dijemput di stasiun kereta api, dijemput sama ibu saya, sama keluarga-keluarga, sama saudara-saudara. Perjalanan, bayangkan ya, lama itu perjalanan dari Yaman ke Jakarta itu 12 jam di atas pesawat, lebih jauh daripada Jakarta Mekah. Jakarta Yaman lebih jauh, 12 jam. Saya belum mandi, belum apa, coba makan. Jadi ya wajahnya masih kumus-kumus itu, masih tidak teratur, tidak terawat. Masih belum ganti pakaian. Akhirnya sudah naik kereta api, kemudian nyampe di stasiun Babat, Lamongan, dijemput sama ibu. Sudah semuanya saya salaman, dan kemudian salaman sama ibu saya. Pada saat salaman sama ibu saya itu, ibu saya masih bilang seperti ini, "Loh, mana anak saya?" "Ya ini Bu, ini anaknya ini." Saking lamanya tidak ketemu loh, bayangkan ya. Terus memang wajah saya itu berubah, berangkat itu putih, pulang jadi hitam, karena memang di negara Timur Tengah kan panas. Jadi wajahnya itu hitam, apalagi belum mandi, rambutnya acak-acakan. Jadi sampai ngomong seperti itu, ini kenyataan. Sampai ibu saya sendiri ini masih ngomong, "Mana anak saya?" "Oh ini anaknya ini." Akhirnya pulang itu sudah saya banyak yang tidak kenal, 5 tahun, terutama yang kecil-kecil itu disapa, siapa ini saudara-saudara, sepupu itu banyak yang saya itu sudah lupa ini siapa, sampai lupa itu. Akhirnya setelah itu banyak yang datang itu, kayak orang baru datang haji, banyak yang datang itu. Ada yang tanya, "Loh, kok ngomongnya kok udah bahasa Arab?" "Oh iya, ngomong di Indonesia masa ngomong Arab." Tapi bisa bahasa Arab? Bisa. Akhirnya setelah itu keluarga dari ayah saya, bapak saya itu datang, nangis semuanya. Ya inget itu, tidak ketemu sama bapak saya, ingat semuanya. Ini perjuangan yang sangat berat sekali, tidak semua orang bisa. Jadi orang itu jangan melihat yang sekarang, lihat perjuangannya dulu, karena bisa jadi kalian tidak kuat dengan apa yang dialami oleh orang yang sukses sekarang ini, seandainya tahu. Jadi jangan lihat itu kok enak ya hidupnya, perjuangannya bagaimana kan tidak tahu kan, tidak tahu. Alhamdulillah pada waktu itu langsung saya jarak 1 minggu nyabis di pondok tempat saya dulu belajar di Jombang. Setelah itu sama pengasuhnya ini ditawari calon istri. Ini ada orang tua, ada wali santri yang pesen ke saya untuk dicarikan jodoh. Bagaimana? Ya, saya bijak, tetap bagaimana. Tapi ini sudah saya istikharoi. Hasilnya bagus, nasabnya bagus, hafal Quran, sudah lulus kuliah. Gimana? Ya berhubung saya kan juga punya orang tua, hanya saya minta pertimbangan ke orang tua. Pulang. Setelah pulang itu ya sudah dapat izin dari orang tua dan dapat izin dari guru saya, kiai saya. Ya sudah. Padahal rencana saya pada waktu itu masih pengen menikah 1 tahun lagi. Saya masih pengen bernafas. Dari luar negeri masa langsung nikah. Itu jaraknya sangat sebentar sekali. Saya masih pengen bernafas. Kurang 1 tahun lagi rencananya saya itu.
targetnya saya menikah itu 1 tahun lagi. Tapi bagaimanapun kekuatan keinginan seorang hamba masih lebih kuat takdir Allah, kan ya. Udah akhirnya ya karena sudah diistikharoi, jadi ya saya tidak perlu istikharah, gampang. Insya Allah pilihan guru itu pilihan yang terbaik. Ya sudah menikah. Itu jaraknya dari saya lulus itu sekitar 5 bulanan, cepet ya. Tidak pernah kenal, tidak pernah apa. Udah 5 bulan menikah. Alhamdulillah. Ya banyak, ya menikah itu ada enaknya, ada tidak enaknya. Tapi alhamdulillah banyak enaknya. Menikah, rumah sudah ada, Masya Allah semuanya alhamdulillah tercukupi. Ini ya karena tidak lepas dari perjuangan yang seperti itu juga tidak lepas dari ridho seorang guru. Ini penting nih, ridho seorang guru. Kadang-kadang murid sekarang itu terlalu egois gitu. Dikasih saran sama gurunya, oh ini tidak sesuai dengan pilihan saya gini-gini. Padahal guru itu pertimbangannya sangat panjang sekali, melalui proses yang cukup panjang, tidak sembarangan. Kadang-kadang juga tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh gurunya. Kadang-kadang gurunya itu tidak perlu banyak alasan. Misalnya ada murid atau santri mau pulang, tidak usah. Kadang guru juga ngomong seperti itu, padahal punya banyak alasan, karena khawatir nanti di rumahnya terjadi hal-hal yang tidak memberi manfaat untuk dia sendiri. Nah, itu terkait dengan perjuangan Nabi Ibrahim menyembelih putranya, sehingga Nabi Ibrahim ini dijuluki Khalilullah, kekasih Allah. Dan sebagai penutup, pada saat itu Nabi Ibrahim ini ditanya, Nabi Ibrahim ini ditanya oleh putranya yang bernama Nabi Ismail. Nabi Ismail tanya seperti ini, yang lebih sakhi itu dermawan itu kamu atau saya? Nabi Ismail tanya seperti itu. Nabi Ibrahim menjawab, aku yang lebih dermawan. Nabi Ismail menjawab, sebenarnya yang lebih dermawan itu aku. Kenapa? Karena kamu punya putra yang lain selain aku, sedangkan aku cuma punya 1 nyawa. Jadi lebih dermawan aku daripada kamu, ayahnya Nabi Ibrahim itu. Kemudian Allah berkata, ana asha minkum, aku lebih dermawan daripada kalian berdua, karena aku memberi tebusan dengan domba dan menyelamatkan kalian berdua dari siksaannya dan sakitnya penyembelihan. Ini terkait dengan asal usul dan cerita Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail. Semoga kita semuanya diberi oleh Allah taufik dan hidayah sehingga bisa memahami dan mengerti apa itu arti pengorbanan, dan setiap pengorbanan pasti akan melahirkan kebahagiaan baik di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.